mendirikan TPK ini sejak tahun 2000. Mungkin ada tujuan sendiri atau mungkin ada latar belakang gitu Pak? Latar belakangnya yang pertama, saya memang berasal melanjutkan dari almarhum ayah. Yang mana juga dulu almarhum ayah mendidik anak-anak TPK itu. Terus tujuan saya itu yang jelas ingin anak-anak atau penerus bangsa ini bisa untuk setidaknya bisa khatam Al-Quran itu. Jadi anak yang soleh-solehah menjadi harapan kedua orang tuanya. Ini ada berapa santri yang ikut? Kurang lebih 100. Kalau pada awal-awalnya itu paling cuma 20, 50. Nah, setelah ada pandemi banyak TPK yang tutup. Nah, akhirnya orang tua juga bingung. Di samping itu anak-anak pada saat itu pandemi itu sulit untuk diarahkan karena kebanyakan memegang HP. Nah, anak ibu ataupun orang tua itu menjadi bingung, resah. Akhirnya TPK dari kami tetap kami menerima murid-murid yang mana TPK di sekitarnya itu ketika pandemi itu tidak ngaji. Kalau di bulan Ramadan sendiri Pak, gimana sistem ngajinya? Alhamdulillah selama kurang lebih 2 tahun ini untuk Ramadan juga tidak ada masalah. Ngaji yang tidak di bulan Ramadan itu cuma hanya Senin sampai Kamis. Nah, di bulan Ramadan ini ngaji kami tambahi Senin sampai dengan Sabtu. Nah, dengan jadwal Senin sampai Kamis itu ngaji Quran turutan Iqra, sedangkan Jumat Sabtu itu kami isi dengan fikih tentang hadis, tentang bagaimana saling mengasihi antara sesama teman. Tadi kan bilang harus diantar orang tua. Itu kenapa Pak? Nah, bagaimana kalau di TPK kami memang kami sarankan kalau ada santri yang mau mengaji di tempat kami itu kami harapkan orang tua juga untuk mengantarkannya. Alasan kami apa? Biar orang tua juga punya tanggung jawab. Dimana setelah anak dipasrahkan kepada gurunya atau ustadz-ustadzah yang lain, itu orang tua juga merasa tanggung jawab duweni, ya, mempunyai anak dimana anak itu sudah dipasrahkan di TPK, ya. Dan alhamdulillah lagi orang tua itu kalau ada apa-apa itu juga tidak menyalahkan dari ustadz atau ustadzahnya. Jadi non sewu cara Jawa niki pasrah itu. Kalau di sini ustadz sama ustadzah ada berapa? Ada 6. Yang putra saya sendiri, terus teman dari IAIN 3, terus dari tetangga 1, terus dari istri saya juga 1. Untuk kalau mau ikut TPK ini gratis atau bayar? Untuk TPK di sini masuk itu yang harus dilengkapi 1 KK dan nanti mengisi formulir. Nah, di formulirnya itu juga nanti tercantum infak. Nah, perlu diketahui infak itu tidak untuk kami, akan tapi kami kembalikan kepada wali santri lagi. Gitu. Infaknya ada nominalnya? Oh ya, untuk infaknya itu ada nominalnya. Ada yang 10, 15, di atas 15 itu nanti terserah dari wali santri sendiri. Saya untuk menulis berapa mau. Itu setiap bulan atau? Setiap bulan. Ya. Jadi setiap bulan saya akhir bulan saya membagikan kartu infak. Jadi seperti sekolah, Mas. Seperti sekolah. Nah, gini Pak, sebelumnya minta maaf karena dengan kondisi Bapak yang disabilitas seperti ini, mungkin ada kesulitan nggak Pak? Alhamdulillah, untuk sementara ini saya dengan anak-anak itu tidak ada kesulitan. Sedikit saya ceritakan, saya tiap harinya di samping saya jadi
mengajar ngaji anak-anak juga saya di MI Cabean, MI Mangunsari. Nah, pada awalnya sama dalam saya guru agama, mapel agama. Nah, pada awalnya juga saya masuk MI itu saya juga nanti bagaimana untuk menghadapi anak-anak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah. Oh, berarti dulu pernah ada rasa takut? Ya, takut. Ya, jadi bukan bisa dikatakan takut, juga bisa dikatakan minder. Iya. Karena apa? Saya seperti ini, apakah nanti saya anak-anak bisa menerima dengan kondisi saya apa tidak? Itu seperti itu. Alhamdulillah tidak ada permasalahan sampai sekarang. Bahkan di MI sendiri itu anak-anak itu dengan saya itu dekat sekali. Iya, senang. Bahkan kalau satu hari nggak berangkat itu nanti hari yang akan datang ditanyakan, loh Pak, kemarin nggak berangkat kenapa? Oh Pak Sapi berangkat enggak? Kemarin saya cari nggak ada. Saya tanya juga nggak datang. Itu. Nah itu kemarin itu juga kan Mas, saya itu kan pakai roda 3 itu Mas. Itu begitu ada anak kelas 1 itu, salim Pak, salim. Saya naik Pak ya naik. Ya terus setelah naik dia itu terus nyanyi sahur gitu. Nah begitu kan udah sampai sini ya Pak makasih. Jadi anak-anak itu dengan saya sendiri itu deket banget gitu. Itu alhamdulillahnya di situ. Termasuk di TPG. Ya, begitu. Bahkan kalau keluar ketemu gitu ya Pak Safi. Itu. Sampai sekarang bahkan yang sudah SMA perguruan tinggi itu ada semacam Mas, grup. Itu hari raya pun sampai sini Mas. Sampai sekarang seperti itu. Saking dekat. Iya, saking dekatnya itu. Ada 10 anak gitu tuh kesini. Kadang-kadang ya WA, gimana Pak kabarnya Pak? Itu alhamdulillahnya saya di sini itu. Mohon maaf Pak, ini gara-gara ini apa ya Pak? Oh ya, saya itu difabilitas dari kecil Mas. Yeah. Menurut kabar keluarga, ya itu yang keluarga cerita. Ibu itu dulu waktu mengandung umur 7 bulan. Ibu itu dulu kan Mas jualan di pasar. Pulang dulu zaman itu Pancasila belum sebagus ini Mas. Kepleset kulit pisang Mas. Terus ibu jatuh. Saya pendarahan. Ibu pendarahan, saya lahir prematur Mas. 7 bulan saya lahir. Nah, orang tua itu berusaha. Bahkan dokter mengatakan memvonis anak ini tidak lama. Tapi Allah yang lebih tahu. Sampai saya SMA itu orang tua itu, bapak ibu itu masih mengusahakan agar saya itu bisa berjalan dengan normal. Tapi saya sudah menerima Mas. Saya ambil hikmahnya. Ya, mungkin kalau saya diberi kesehatan bisa kemana-mana, mungkin bisa dikatakan sombong. Jadi saya itu hidup itu gini Mas, tak nikmati dan saya ambil hikmahnya. Itu. Kalau saya menyesali dengan kondisi saya seperti ini, terus terang saya katakan saya tidak akan maju. Masih ada yang di bawah saya. Itu ya. Sing non sewu dari awalnya yang tunanetra, dia tidak bisa melihat alam bagaimana indahnya ciptaan Allah. Ya. Itu saya alhamdulillah saya juga bersyukur Mas. Cuma hanya kaki Mas, kaki yang lemah. Kaki yang Iya. Ini yang terakhir Pak, mungkin harapan buat anak-anak. Iya. Harapan anak-anak bagi kami Mas, yang utama menjadi anak yang soleh-solehah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang utama yang jelas itu berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah dengan belajar ngaji ini, insya Allah apapun akan bisa diraih. Sesuai dengan doanya yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mendapatkan kebaikan di dunia dan mendapatkan kebaikan di akhirat.
Itu harapan saya seperti itu, Mas. Oke, selamat Pak. Yeah. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.